Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nafas untuk kita bisa hidup, nafas untuk kita gunakan untuk beribadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang kita kasihi semuanya sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih. Dan moga yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya, anak-anak kita, para murid-murid kita semuanya, moga-moga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua dan mereka sehat walafiat. Allah memberikan kesembuhan. Dan kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, moga-moga mereka senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur fi taatillah wa rasulih. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, marilah kita bersama-sama di malam yang penuh barakah ini, di malam Jumat ini, kita mengkaji kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, yang isinya berkenaan dengan keyakinan-keyakinan yang beliau tulis supaya menjadi dasar atas akidah ahlu sunnah wal jamaah dan menyelamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, yang bisa mengantarkan kepada seseorang itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Wal iyadu billah min dzalik. Keyakinan itu merupakan tonggak dari setiap keimanan. Dikatakan iman, maka iman itu sejatinya adalah keyakinan. Maka keyakinan itu ketika tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka keyakinan itu akan menyimpang dan tidak sah, dan bisa menyebabkan apa yang dia kerjakan itu ternodai dengan keyakinan yang dia yakini. Oleh karena itu, dalam masalah ini harus betul-betul kita mempelajari, harus betul-betul kita waspada, khususnya di zaman sekarang ini, di zaman yang sangat penuh fitnah ini. Maka kita harus betul-betul melandasi, memposisikan diri kita dengan keyakinan yang benar. Kita kuatkan iman kita, kita jaga iman kita, jaga iman orang tua kita, jaga iman anak-anak kita, dengan kita mengantarkan mereka, dengan kita memberikan pemahaman kepada mereka apa-apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita dari para ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang terpenting. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga mereka? Cara menjaga diri kita dari api neraka dan juga keluarga kita dari api neraka, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ala bitarbiyatihim, dengan mengantarkan mereka, mendidik mereka, memberikan pemahaman, memberikan pengajaran kepada mereka mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul-betul harus diyakini, mana yang tidak boleh harus diyakini, yang mengantarkan kepada seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendidikan yang terbaik, itu pendidikan agama. Agama menjadi tolak ukur seseorang. Jika agamanya baik, maka insya Allah yang lainnya akan baik. Dunianya baik, maka sampai di akhirat pun akan baik. Namun jika agamanya rusak, agamanya tidak tertata, agamanya tidak
jaga dengan baik, maka bagaimana yang lain bisa terjaga? Karena semuanya adalah sunnatullah, garis yang sudah harus, yang wajib kita lakukan di dunia ini adalah kita menguatkan diri dengan agama. Agama ini tidak bisa lepas dari seorang, keyakinan ini tidak bisa lepas dari seorang manusia. Maka keyakinan yang mana yang harus kita yakini, maka itulah sejatinya nantinya akan mengantarkan kita kepada kebenaran. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah pertolongan, taufik dan hidayah, dengan kita selalu dibimbing oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, melalui para ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Semoga kita menjadi orang-orang bahagia baik dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan kajian ini dengan kita membahas sebuah kajian yang bertema kebolehan bertawassul menurut Imam Asy-Syaukani, seorang ulama besar, seorang ahli hadis, Imam Asy-Syaukani, yang banyak juga dinukil oleh para ulama-ulama sedunia, baik dalam kitab-kitab mereka ataupun dalam setiap ceramah-ceramah. Maka Imam Asy-Syaukani salah satu yang jadi panutan, yang jadi sandaran di dalam banyak pendapat-pendapat khususnya mengenai hadis. Maka di sini Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau secara khusus di sini membahas tentang tawasul menurut pandangan Imam Asy-Syaukani. Al-Imamul Muhaddits As-Salafi, seorang imam pemimpin ahli hadis As-Salafi, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, yang nama aslinya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Dalam kitab beliau yang bernama Ad-Durrun Nadid fi Ikhlasi Kalimatit Tauhid, maka di dalam kitab itu disebutkan, beliau mengatakan dalam kitabnya, amma tawassulu ilallah subhanahu wa ta'ala, adapun bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi ahadin min khalqihi, dengan salah satu dari makhluknya, fi matlabin, dalam suatu permintaan, dalam suatu keinginan, yatlubuhul abdu min rabbih, yang diminta oleh seorang hamba dari Tuhannya. Faqad qala Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, maka Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menjawab. Jadi beliau dalam kitabnya juga menukil bagaimana seseorang itu kalau dalam permintaannya kepada Allah itu berwasilah dengan seseorang dari hambanya, seseorang dari manusia yang dianggap mulia, yang dianggap mempunyai kedekatan dengan Allah. Maka beliau menjawab, memakai jawaban menurut Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam beliau menjawab, innahu la yuzu tawassulu ilallah, tidak boleh seseorang itu bertawassul kepada Allah illa bin nabi, kecuali dengan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sahhal haditsu fihi, jika betul-betul dinyatakan hadis itu sahih mengenai tawassul dengan Rasulullah. Maka kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki, kata-kata in sahhal hadits, jika benar hadis itu dinyatakan sahih dalam ilmu hadis, maka boleh kita bertawassul dengan Nabi Muhammad dalam permintaan kita kepada Allah. Maka kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki, wal'allahu yushir il hadits alladhi akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi, boleh jadi yang dimaksud Syekh Izzuddin tadi dengan bolehnya bertawassul dengan Rasulullah jika dalil mengenai hadis akan kebolehannya bertawassul dengan Nabi itu dianggap sahih menurut ilmu hadis. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunnahnya dan Imam Tirmidzi dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhum, dan selain mereka dari banyak ulama meriwayatkan hadis tentang seseorang sahabat ya yang dia itu bertawassul dengan Nabi. Di mana konteks hadisnya sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Cuma di sini dikutip lagi sama beliau. An a'ma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana ceritanya itu ada seorang buta
orang yang buta, dia datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk disembuhkan dari penyakit butanya, untuk bisa melihat, karena dia ingin selalu bisa hadir sholat berjamaah, bisa keluar dari rumahnya, dan karena dia juga mengadu kepada Rasulullah alasannya supaya dia tidak merepotkan orang lain, karena tidak ada orang yang menuntun dirinya untuk pergi ke masjid. Maka akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini, menyuruh pertama kali kamu berwudu dulu. Kemudian setelah berwudu disuruh sama Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat baru Rasulullah mengajarkan kepada dia doa. Yang mana doa itu isinya menyebutkan bahwasanya dalam doa tersebut ada kalimat ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, Nabi yang penuh rahmat, saya bertawasul, ya, saya meminta denganmu kepada Allah di dalam hajatku ini, ya, ingin disembuhkan. Kemudian sebab hadis ini, doa yang diajarkan sama Nabi ini, subhanallah, karena keyakinan dari sahabat ini sangat kuat, akhirnya subhanallah Allah izinkan, ya, kedua matanya itu sembuh dan dia bisa melihat kembali. Ini hadis yang sudah pernah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, walin nasi fi ma'na hadza qaulan. Maka menurut para ulama mengenai hadis ini, pemahaman tentang hadis ini ada 2 pendapat dari para ulama. Mengenai seorang buta tadi, cerita dari seorang buta meminta doa sama Rasulullah supaya disembuhkan, ini ada 2 pendapat. Ya. Ada 2 pemahaman. Yang pertama, anna tawassulah walladzi dzakarahu Umar bin Khattab lamma qala, sesungguhnya yang namanya tawassul itu adalah yang telah diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Yang dimaksud tawassul itu seperti apa sih? Maka itu bisa kita lihat seperti yang diceritakan langsung oleh pelakunya, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Lamma qala, suatu saat beliau mengatakan, kunna idza ajdabna, ya, tatkala kami ini mengalami paceklik, musim kemarau yang sangat sampai, ya, membuat kering ladang-ladang kami, natawassalu binabiyina ilaika fatasqina, maka kami bertawassul dengan nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepadamu ya Rabb, kepada engkau wahai Allah, fatasqiyana, sehingga kau memberikan kami hujan, menurunkan kami hujan. Jadi dulu ketika Rasulullah masih hidup, Sayyidina Umar ini, ya, dan para sahabat yang lain, ketika musim kemarau tiba yang lama sampai membuat ladang-ladang kekeringan, tidak ada air, maka mereka datang kepada Rasulullah supaya Rasulullah, melalui Rasulullah, mendoakan mereka semuanya untuk turun hujan. Langsung turun hujan ketika itu. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, maka kami sekarang ya Allah bertawassul kepadamu dengan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya Rasulullah di sini? Yang dimaksud Sayyidina Umar adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah sudah meninggal, maka Sayyidina Umar berdoa, memimpin doa, ya, bersama para sahabat, meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan dengan berkahnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah disebutkan, cerita ini tawasulnya Sayyidina Umar, ya, dengan paman Rasulullah supaya Allah menurunkan hujan, itu telah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Bukan hanya Sahih Bukhari, dan selain Sahih Bukhari pun ada meriwayatkan tentang Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Faqad dzakara Umar radhiyallahu anhu annahum kanu yatawassaluna bin Nabi SAW. Maka di situ dalam Sahih Bukhari tersebut diceritakan bahwasannya Sayyidina Umar itu dulu bersama para sahabat, mereka bertawasul kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup supaya diberikan atau diturunkan hujan. Tumat tawassalu bi'ammihil Abbas, kemudian mereka, yaitu para sahabat semuanya, akhirnya setelah sepeninggal Rasulullah SAW,
bertawasul dengan pamannya Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Wa tawassuluhum huwa, maka tawassulnya para sahabat tadi, huwa istisqauhum, yaitu mereka itu meminta hujan, meminta turunnya hujan, bihaitsu yad'u wa yad'una ma'ahu, di mana Sayyidina Abbas itu tadi, paman Rasulullah itu berdoa, wa yad'una ma'ahu, dan para sahabat yang lain berdoa bersama paman Rasulullah. Jadi Sayyidina Abbas berdoa, ya, kemudian para sahabat yang lain mengamini, istilahnya itu sekarang ini mengamini doanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Fayakunu huwa, maka ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dalam masalah ini, wasilatuhum, menjadi perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak langsung ketika mengalami krisis tidak turun hujan tadi, mereka berdoa sendiri-sendiri, ya, tapi mereka datang kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, meminta untuk Sayyidina Abdul Muthalib tadi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib untuk mendoakan mereka supaya diturunkan hujan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi mithli hadza syafiyan wa da'iyan lahum, dan Rasulullah SAW pada semisal hal ini, dalam semisal contoh ini, beliau adalah seorang yang syafi'an, memberikan pertolongan dan mendoakan untuk mereka. Ya. Ini pendapat yang pertama mengenai pemahaman tentang tawassul. Ya. Di mana hampir sama, ya, di mana pemahaman tawassul itu ya seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Abbas untuk berdoa, mendoakan mereka supaya diturunkan hujan. Sehingga Sayyidina Abbas di sini posisinya adalah wasilah, perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemahaman yang kedua, anna tawassula bihi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi hayatihi wa ba'da mautih. Bahwasanya bertawassul dengan Rasulullah SAW itu bisa terjadi di masa hidupnya Rasulullah dan sepeninggal Rasulullah. Artinya boleh, tidak ada batasan hanya di saat Rasulullah SAW hidup saja, tapi bahkan boleh di saat Rasulullah SAW sudah meninggal. Wa fi hadratihi wa maghrib, baik juga di saat Rasulullah ada di depannya, betul-betul hadir di depannya, ataupun ketika Rasulullah tidak hadir di depannya. Wa la yakhfa 'alaika annahu qad thabata tawassul bi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dan sudah sangat tidak diragukan lagi bagi engkau, bagi kita semuanya yang sudah belajar kitab ini sebelumnya, bahwasanya telah berlaku boleh tawasul dengan sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita bahas kemarin. Wa thabata tawassul bi ghairihi ba'da mautihi, dan juga telah berlaku pula bertawasul dengan selain Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Artinya apa? Seperti Sayyidina Umar tadi, ya, ketika Rasulullah sudah meninggal, maka Sayyidina Umar, ya, yang waktu itu menjadi khalifah, menjadi presiden kaum muslimin, beliau, ya, ketika mengalami paceklik itu, mengalami semuanya para sahabat juga kaum muslimin ketika itu mengalami paceklik, mereka tidak semuanya langsung berdoa sendiri-sendiri. Tidak Sayyidina Umar tidak pula mereka menyuruh para sahabat, ya, untuk berdoa sendiri-sendiri, tapi mereka datang. Maka Sayyidina Umar ketika itu datang kepada paman Rasulullah, Sayyidina Abbas, ya, meminta untuk berdoa supaya Allah berkenan mengizinkan menurunkan hujan. Ya. Dan ini juga ada dalilnya, Sahih Bukhari, bahkan dalam Sahih Bukhari. Ini telah biijma'is sahabah. Ini dalil mengenai seseorang bertawasul dengan selain Rasulullah, itu adalah ijma'is sahabah, kesepakatan para sahabat. Karena waktu itu Sayyidina Umar meminta doa kepada Sayyidina Abbas, itu datang juga para sahabat-sahabat yang lain. Ada juga di situ para sahabat kibar, senior, bahkan banyak sekali, ya. Dan itu
kesepakatan dari para sahabat itu dinamakan ijma'in sukutiyan. Kesepakatan yang sudah mereka itu semuanya diam, artinya tidak ada yang mengingkari. Para sahabat itu telah dididik oleh Rasulullah dengan sebaik-baik pendidikan. Tidak ada sama sekali pendidikan yang terbaik kecuali pendidikannya yang ditempa oleh para sahabat. Ya, tidak ada pendidikan yang terbaik kecuali pendidikan yang langsung Rasulullah SAW mendidik. Siapa mereka yang dididik oleh Nabi Muhammad secara langsung? Para sahabat. Maka para sahabat tidak mungkin mereka itu diam dari sebuah kemungkaran. Ya. Sehingga ketika terjadinya ya Sayyidina Umar beserta para sahabat dan kaum muslimin meminta doa kepada Sayyidina Abbas, ya, paman Rasulullah, mereka li adam ingkari ahadim minhum, tidak ada seorang pun yang mengingkari ala Umar radhiyallahu anhu, terhadap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fi tawassuli bil Abbas, di dalam tawasulnya Sayyidina Umar kepada paman Rasulullah Sayyidina Abbas. Berarti menunjukkan boleh datang kepada seorang ulama, ya Syekh, saya punya masalah, saya punya begini, tolong doakan saya. Ya, maka orang itu yang didatangi itu, yang diyakini punya kelebihan, punya keutamaan untuk mendoakan dia, berarti orang ini dalam hukum, ya, kacamata hukum, ya, seperti ini namanya orang yang tawasu wasilah, perantara, ya, perantara. Maka Sayyid Muhammad bin Al-Maliki juga menambahkan di sini, menurut beliau, pandangan beliau, annahu la wajha li takhsisi jawadi tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama za'amahu Syekh Izzuddin Abdul Salam. Tidak ada, kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, tidak ada segi pengkhususan akan bolehnya tawasul itu hanya kepada Rasulullah saja, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya bertawasul itu hanya untuk Rasulullah, hanya kepada Rasulullah, itu dalilnya tidak ada, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Al-Maliki, beliau membantah pendapat dari Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang beliau mengatakan, ya, Syekh Izzuddin tadi mengatakan tawasul itu hanya kepada Rasulullah. Dan ini dibantah dengan apa tadi? Adanya Sayyidina Umar bertawasul bukan kepada Rasulullah, tapi kepada paman Rasulullah. Ya. Dan ini semuanya, kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki, kenapa kok, kata beliau, kenapa saya tidak setuju dengan pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang mana beliau mengatakan hanya boleh bertawasul kepada Rasulullah SAW saja. Saya nggak setuju itu. Karena maka beliau mengemukakan dua alasan. Apa alasan yang pertama? Yang pertama, ma'arrafnaka bihi min ijma'is sahabah radhiyallahu anhu. Yang pertama, karena apa yang sudah kami paparkan, kami jelaskan kepada kalian bahwasannya, ya, tawasul itu adalah bagian dari ijma'nya sahabat. Tawasul, ya, dengan selain Rasulullah itu adalah bagian dari ijma'nya para sahabat. Ijma' itu kesepakatan. Ya, sepakat semuanya. Kalau misalkan ini jadikan pemimpin, oh sepakat saya, semuanya, nggak ada yang membantah. Namanya ijma'. Kalau sudah para sahabat yang melakukan ijma', jelas ini harus, mau tidak mau, mereka yang nggak bisa dibantah kalau para sahabat itu yang melakukan ijma'. Ya. Yang kedua, ana tawassul ilallah bi ahli al-fadl wal ilm huwa fi tahqiq tawassul bi a'malihim, tawassulun bi a'malihim shalihati wa mazayahum al-fadilati. Yang kedua, alasan yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki, tawasul kepada Allah melalui orang-orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai ilmu, kata beliau, itu sebenarnya realitanya adalah bentuk tawasul dengan amal-amal mereka yang soleh.
Karena amal mereka yang soleh, ya, saya yakin mereka ini orang punya amal-amal yang lebih dari saya, mempunyai keutamaan ibadah yang berkualitas lebih dari saya, sehingga mereka lah yang pantas untuk mendoakan saya menuju Allah. Ya, itu kan boleh, ya, bukan kepada orangnya, karena sejatinya saya meminta orang tadi mendoakan saya untuk Allah mengabulkan hajat saya, bukan saya melihat orangnya sejatinya, tapi melihat amal solehnya. Karena baiknya amal soleh mereka, sehingga saya yakin orang ini kalau doa insya Allah cepat. Idh la yakudul fadil fadilan illa bi'amalik. Karena seseorang itu tidak dianggap mulia, utama, ya, memiliki keutamaan kecuali sebab amal perbuatannya. Fa idza qala al-qa'il Allahumma inni atarsalu ilaika bil 'alimin al-fulani. Misalkan ada orang berdoa, kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Doanya itu seperti ini. Ya Allah, saya bertawasul kepadamu melalui orang yang alim yang bernama fulan ini. Misalkan sama doa, ya Allah saya meminta kepadamu mobil dengan barokahnya, dengan wasilahnya fulan yang alim ini. Fa huwa bi'tibari maqama bihi minal ilm. Maka itu termasuk, ya, apa yang melekat pada diri orang itu dari ilmu. Kenapa saya berdoa melalui orang itu? Karena orang ini mempunyai ilmu, dan ilmu itu jelas orang mempunyai ilmu itu, ya, punyai kelebihan daripada orang yang tidak punya ilmu. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu di atas selain mereka yang tidak punya ilmu. Dan itu telah disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman. Allah mengangkat, meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan secara khusus orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu, darajat dengan beberapa darajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mentafsirkan bahwasanya para orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu ini, mereka derajatnya itu sampai khamsumi'ati darajah. Diangkat, ya, 500 derajat dari orang-orang yang bukan ahli ilmu. Ya, makanya ketika ada orang alim meninggal, maka itu sebuah bencana yang sangat besar bagi dunia. Bencana sesungguhnya yang kita alami ini bukan bencana seperti ekonomi, bukan bencana seperti angin topan, bukan bencana seperti badai, ya, tsunami dan sebagainya. Itu bencana, kita yakini itu bencana, itu musibah. Tapi sejatinya musibah yang di atas musibah itu semuanya adalah ketika ada orang alim, ada salah satu ulama meninggal dunia. Kan itu tidak mungkin bisa tidak bisa ditambal dengan apa. Karena ketika ulama itu ada, maka otomatis minimal, ya, kemungkaran itu akan menipis, kemungkaran itu akan tertepis, kebaikan terus akan ada di sekitar manusia, karena mereka lah sejatinya orang-orang yang selalu menebar kebaikan, selalu amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ketika kemungkaran sudah menipis, berkurang, otomatis bala, ya, Allah tidak akan mengirimkan sebuah bala atau bencana, karena sebab orang-orang yang ada di dunia itu mereka dalam keadaan baik, minimal mereka beristighfar, mengakui kesalahannya. Siapa yang mengingatkan mereka ketika salah? Itu para ulama. Maka ketika ulama sudah banyak ini meninggal dunia, maka secara otomatis akan juga kemaksiatan merajalela, kebaikan berkurang. Orang yang salah pun tidak akan tahu kalau itu salah, karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membimbing. Itu sejatinya wujudnya, manfaatnya para ulama yang tidak mungkin bisa ditambal dengan yang lain. Kalau yang lainnya bisa ditambal, bisa diperbaiki, namun sulit kalau yang hilang itu adalah para ulama. Itu yang menjadi pertanda besar akan datangnya hari kiamat.
Ketika ilmu sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Maka mencabut ilmu tadi kata Rasulullah biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama. Maka sebenarnya kita itu menjadi cerminan untuk kita, jadi tamparan untuk kita semuanya, para ikhwan wa akhwat yang mendengarkan ini, supaya kita bercermin diri. Kita harus butuh, kita datangi para ulama. Mumpung ulama masih ada, orang alim masih ada di depan kita, maka kesempatan kita dekat dengan mereka harus kita maksimalkan. Datangi mereka mencari ilmu, datangi mereka untuk kita minta doa dan keberkahan dari mereka sebelum mereka itu meninggalkan kita semua. Maka ketika mereka tidak ada di antara kita, maka siapa lagi yang akan membimbing kita? Melalui siapa kita? Apakah langsung kepada Rasulullah? Tidak mustahil, tapi sangat sulit. Ya, kita butuh kepada orang-orang alim yang membimbing kita menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan orang-orang alim di antara kita, para ulama-ulama, semoga Allah jaga mereka, Allah sehatkan mereka, Allah berikan panjang umur fi taatillah. Amin amin ya rabbal. Ya. Mautul alim, mautul alam. Kematian orang alim itu ibarat seperti matinya alam ini. Dunia ini mati. Ketika ada orang alim maka itu harus ada rasa sedih di antara kita. Satu persatu hilang, satu persatu dari ulama, ya. Yang sepuh-sepuh di antara kita, para ulama sepuh, para ulama yang sudah berumur, mereka moga-moga mereka semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Faqad sabata fi sahihain wa ghairihima, juga telah ditetapkan dalam kitab Sahih Bukhari dan selain Sahih Bukhari juga disebutkan hadis anna Nabiy SAW hakka an thalathatil ladina intabaqat alaihimus sakhratu, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mengisahkan tentang 3 orang yang tertutup di dalam sebuah gua oleh batu yang besar. Masuk gua, tiba-tiba ada batu tergelincir sampai menutup gua tersebut. 3 orang ini akhirnya tidak bisa keluar dari gua tersebut. Sehingga anna kullu wahidin minhum tawassala ila Allah bi'a'dhami amalin amilahu, ya. Akhirnya setiap orang dari mereka itu semuanya mereka bertawasul kepada Allah dengan amal perbuatan mereka yang paling agung yang mereka pernah amalkan. Amal yang paling besar yang mereka yakini ini adalah amalan saya yang besar. Ya Allah, saya dengan amalan ini saya meminta Engkau membuka penutup gua ini, singkirkan batu itu. Akhirnya subhanallah Allah ijabai, bahkan tiba-tiba bergerak batu itu dengan sendirinya. Kalau kana tawassul bil amalil fadilah ghairu jaizin, andai kata bertawasul dengan amal soleh, dengan amal yang diyakini itu mempunyai nilai keutamaan, itu tidak boleh atau itu dianggap sebuah kesyirikan, kafir, kama za'amahul mutasyaddidun, sebagai orang-orang yang ekstremis anggap, sebagaimana hal itu dianggap tidak boleh oleh orang-orang ekstremis dalam agama, orang-orang radikal di dalam agama mengenai dalam bab ini, ya, seperti ka Ibni Abdissalam, seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdussalam, yang beliau menganggap nggak boleh kalau selain Nabi. Ini dirasa terlalu radikal dalam berpendapat, dan mungkin kalau satu orang yang berpendapat seperti ini mungkin tidak dianggap karena boleh dibantah, karena masih banyak para ulama yang lainnya ya sekapasitas beliau berpendapat boleh, dan itu lebih banyak, sehingga otomatis kalau dari sekira jumlah maka lebih patut untuk kita mengikuti para ulama-ulama yang lebih banyak daripada yang hanya segelintir yang berpendapat tidak boleh. Andai kata itu dianggap tidak boleh bertawasul dengan amal soleh, maka tidak mungkin dalam hadis tadi diceritakan sama Nabi dalam Sahih Bukhari itu diijabahi doa mereka dari 3 orang tadi. Gak mungkin sampai akhirnya mereka bisa lepas atau keluar dari gua tersebut.
Wala sakatan Nabi sallallahu an inkari ma fa'aluhu ba'da hikayatihim, dan tidak mungkin pula Rasulullah akhirnya diam ketika bercerita seperti itu tentang 3 orang tadi, dan akhirnya Rasulullah memperingatkan para sahabat, ini yang dilakukan oleh 3 orang ini nggak boleh loh ya, jangan diikuti. Nggak, ternyata Rasulullah nggak sama sekali memberikan pemahaman seperti itu kepada para sahabat. Justru ini menambah pemahaman para sahabat bahwasanya oh berarti boleh bertawasul dengan amal soleh. Seperti saya mengatakan, ya Allah, saya meminta doa kepada, saya memohon kepadamu, ya saya meminta mobil, minta rumah dengan wasilah perantara saya berbaktinya saya kepada orang tua saya. Boleh, boleh. Boleh jadi itu akan cepat Allah memberikan ijabah. Ya. Wa bihadza, atas dasar ini ta'allama annama ta'lamu, kau akan tahu bahwasanya apa yang telah didatangkan oleh orang-orang yang melarang bertawassul ya dengan para nabi, bertawassul dengan orang-orang soleh, itu mereka ya memakai dalil yang biasa dikatakan dalam kitab-kitab mereka yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Ini dalil yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mengatakan tawasul nggak boleh, baik para nabi, baik orang-orang soleh. Pakai dalil Al-Quran yang ini. Apa itu? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali liyuqarribuna, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Padahal ayat ini mengkisahkan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mereka itu menyembah berhala, sehingga ketika mereka menyembah berhala ditanya, kamu untuk apa kamu ini menyembah berhala, kok gak nyembah Allah? Loh, saya menyembah mereka supaya semakin saya ini dekat dengan Allah. Sehingga ini ayat yang aslinya kepada orang kafir kok dibuat sama ulama-ulama atau orang-orang yang ekstremis tadi yang menganggap tawasul nggak boleh, ini dipakai untuk kita sebagai orang muslim. Dan ini nggak boleh, ya nanti nggak cocok, temanya nggak cocok. Wa nahwi qouli ta'ala fala tad'u ma'allahi ahadan, dan semisal juga mereka pakai dalil jangan berdoa dengan seorang pun bersama Allah. Kalau kamu berdoa jangan kamu doa kalau sama kepada Allah bersama seorang pun, berwasilah dengan seorang pun, ini dipakai dalil. Padahal ini semuanya bukan pada tempatnya. Wa nahwi qouli ta'ala lahu da'watul haq wal ladzina yad'un dunihi la sajibun lahu bisyai'. Ya. Ya. Intinya dari dalil-dalil yang mereka pakai yang diarahkan untuk larangan tawasul ini tidak benar. Ini pemutarbalikan fakta yang padahal ya dari ayat-ayat tadi itu digunakan untuk orang-orang kafir ya. Ya, itu yang sedikitnya bisa kita kita jelaskan dari tema pada malam hari ini, yaitu pandangan tawassul menurut Imam Asy-Syaukani. Dari sini sebagai penutup ya, supaya kita betul-betul mawas diri ya, sesuatu di akhir zaman ini yang bisa menyelamatkan kita, yang memberikan kita rambu-rambu yang sangat penting adalah ilmu. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya beliau mengatakan tidak akan selamat dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman kecuali orang-orang yang diliputi dengan ilmu. Orang-orang yang dekat dengan ilmu, insya Allah mereka akan terjaga dari namanya fitnah yang ada di akhir zaman ini. Akan datangi ila para ulama. Kita tahu ilmu, ya bagaimana caranya mencari ilmu? Kalau kita nggak datang kepada ulama, minimal kalau kita mendengar kajian-kajian mereka. Apalagi alhamdulillah sudah ada dari banyak kajian dari jamaah dari Majlis Al-Wafa, silakan terus diikuti dan dipelajari ya, jangan sampai terlewatkan oleh kita sendiri. Karena coba kita gratis ya, mendengar, hanya tinggal mendengar saja ya. Silakan di-share, silakan di-upload, dan silakan untuk disebarkan sebagai amal jariah orang-orang yang sudah mendengarkan
Jangan cukup hanya sampean saja, Anda saja yang mendengarkan, tapi berusahalah untuk memberikan itu kepada saudara-saudara sampean semuanya yang belum mendengarkan, supaya menjadi amal jariyah. Minimal memperkenalkan ilmu. Inilah ada ilmu. Masalah dia mau dengarkan atau tidak sudah dicatat, sampean sudah dianggap menyebarkan ilmu. Membantu ilmu itu tersebar di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslim, itu sudah dianggap amal jariyah. Enak. Karena mau amal jariyah itu gampang. Tinggal share. Yang kita share itu bukan berita-berita yang ada zaman sekarang ini yang bikin orang tambah bingung, tambah sumpek. Kita yang perlu kita sharekan itu apa? Tentang ilmu. Ya, itu yang perlu kita share. Ya, supaya kita dapat paham. Allah alam. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait.